Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ekonomi Digital dan Kreatif akan mempresentasikan bisnis plan kami yang berjudul Green Bracelet. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, Aisyah Maudi Rahmah. Yang kedua ada Leli Rohmatun Hasanah. Yang ketiga ada Muhammad Sabikul Izan. Langsung memasuki pembahasan materi bisnis plan kami. Yang pertama adalah latar belakang. Bisnis aksesoris merupakan peluang yang sangat menjanjikan dan menguntungkan karena hampir setiap wanita baik muda maupun tua selalu membutuhkan aksesoris untuk menunjang penampilannya. Seperti kerajinan tangan manik-manik. Kerajinan tangan manik-manik adalah salah satu contoh bentuk seni yang populer dan digemari oleh banyak orang. Contoh kerajinan tangan manik-manik yaitu gelang manik-manik. Kerajinan tangan manik-manik tidak hanya untuk fashion saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai hiasan rumah dan hadiah. Gelang manik-manik adalah gelang yang dihias menggunakan manik-manik. Gelang manik-manik dapat digunakan untuk menambah dan mempercantik penampilan. Gelang manik-manik yang terbuat dari bahan yang berkualitas dan dibuat dengan keahlian yang baik memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini membuat usaha kerajinan tangan manik-manik memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Yang kedua ada usulan ide bisnis. Ide bisnis manik-manik dari biji kelapa adalah bisnis yang menarik dan dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan keberdayaan ekonomi lokal. Berikut adalah gambaran umum tentang usulan ide bisnis gelang manik-manik dari biji kelapa. Yang pertama, deskripsi bisnis. Usaha ini akan memproduksi dan menjual gelang yang terbuat dari biji kelapa. Gelang-gelang tersebut akan dirancang secara unik dan menarik, menampilkan keindahan alami biji kelapa serta memadukan dengan elemen desain modern. Selain itu, usaha ini akan memprioritaskan penggunaan bahan baku organik dan ramah lingkungan. Yang kedua, ada proses produksi. Proses produksi akan melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumpulan biji kelapa yang sudah matang, pengupasan kulit biji kelapa, pengeringan, dan pemotongan menjadi ukuran dan bentuk gelang yang diinginkan. Selanjutnya, biji kelapa akan diolah dan diolah lebih lanjut untuk menciptakan desain dan pola yang menarik pada gelang. Setelah itu, gelang akan dirakit dan dirapikan sebelum siap untuk dijual. Lalu yang ketiga ada pemasaran dan penjualan. Gelang-gelang ini dapat dijual melalui berbagai saluran penjualan, seperti toko-toko perhiasan, toko souvenir, pasar lokal, atau melalui platform online. Penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, termasuk pemanfaatan media sosial, situs web, dan kehadiran dalam acara pasar atau pameran yang relevan. Selain itu, menciptakan merek yang kuat dan cerita di balik produk yang berkelanjutan akan membantu menarik pelanggan yang peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, keberlanjutan dan dampak sosial. Salah satu nilai tambah dari usaha ini adalah komitmen terhadap keberlanjutan dan dampak sosial yang positif. Misalnya, bisnis ini dapat bekerja sama dengan komunitas lokal atau kelompok petani untuk memperoleh biji kelapa secara adil dan mendukung ekonomi lokal. Selain itu, usaha ini dapat mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alami secara bertanggung jawab. Selanjutnya itu bisnis model Canva, kayak partners. Yang pertama ada petani kelapa kecil, toko aksesoris, dan pengepul. Kayak activities, membeli hasil panen kelapa kecil dari petani, mengolah kelapa kecil menjadi gelang, dan memasarkan produk. Value proposition, memiliki bentuk yang unik, meningkatkan daya saing produk kerajinan tangan, harga terjangkau, dan kualitas produk terjamin. Customer relationship, program giveaway, layanan yang baik dan ramah kepada pelanggan. Kemudian customer segment, itu ada semua kalangan dan pecinta kerajinan tangan. Kayak research, itu ada alat dan bahan, serta tempat produksi. Kemudian channel, e-commerce, media sosial, penjualan secara langsung. Cost structure, ada bahan baku, biaya peralatan, biaya listrik, biaya marketing, dan biaya kemasan. Dan review stream itu ada penjualan gelang dan pembayaran secara tunai dan non-tunai. Selanjutnya analisa SWOT. Yang pertama ada kelebihan atau strength. Sumber daya alami. Biji kelapa adalah bahan baku yang berasal dari alam yang dapat memberikan keunggulan dalam hal kualitas organik dan keberlanjutan. Kemudian ada kekuatan struktural. Biji kelapa memiliki kekuatan struktural yang baik, sehingga gelang yang terbuat darinya dapat memiliki daya tahan yang baik dan tahan lama.
Kemudian estetika alami. Gelang dari biji kelapa sering memiliki tampilan alami dan unik yang menarik bagi mereka yang menghargai produk yang terbuat dari bahan alami. Kemudian dapat dipakai oleh semua kalangan dan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Yang kedua itu ada kelemahan atau weakness, yaitu rentan terhadap kerusakan air. Biji kelapa memiliki sifat yang rentan terhadap kerusakan jika terkena air. Jika gelang terbuat dari biji kelapa, mereka mungkin tidak tahan lama jika terus terkena air atau kelembaban. Yang kedua ada keterbatasan desain. Bentuk dan ukuran biji kelapa dapat membatasi kemungkinan desain gelang. Ini dapat menjadi kendala dalam menciptakan variasi yang lebih luas dalam tampilan dan gaya gelang. Kemudian yang ketiga itu ada peluang atau opportunities, yaitu pasar produk alami dan organik. Ketika permintaan konsumen terhadap produk alami dan organik terus meningkat, gelang dari biji kelapa dapat mengeksploitasi peluang ini dengan menawarkan produk yang ramah lingkungan dan terbuat dari bahan-bahan alami. Kemudian ada inovasi desain. Meskipun biji kelapa memiliki keterbatasan dalam desain, terdapat peluang untuk menggabungkannya dengan bahan lain atau menggunakan teknik pengolahan yang kreatif untuk menciptakan gelang yang unik dan menarik. Yang ketiga ada proses pembuatannya mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian bahan-bahan yang digunakan pun dapat didapatkan dan industri kerajinan tangan tidak akan pernah surut. Analisis SWOT yang terakhir yaitu ancaman, threats. Yang pertama itu ada persaingan pasar. Pasang gelang dan aksesoris telah menjadi sangat kompetitif. Produk-produk dari biji kelapa harus bersaing dengan berbagai pilihan material dan desain lainnya yang tersedia di pasaran. Kemudian yang kedua itu ada keterbatasan bahan baku. Ketersediaan biji kelapa dapat menjadi faktor pembatas dalam produksi gelang. Jika pasokan biji kelapa terbatas, maka dapat mempengaruhi produksi dan ketersediaan gelang dari bahan ini. Ya baik, selanjutnya ada rencana penerapan. Yang pertama ada riset pasar. Melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi potensi pelanggan dan pesaing di dalam industri gelang. Mempelajari tren terkini, preferensi konsumen dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua ada sumber bahan baku. Cari pemasok biji kelapa berkualitas tinggi. Pastikan bahan baku yang digunakan adalah biji kelapa organik dan ramah lingkungan. Yang ketiga, pengolahan biji kelapa. Melakukan proses pengolahan biji kelapa untuk mendapatkan bahan mentah yang digunakan dalam pembuatan gelang. Proses pengolahan meliputi pembersihan, pengeringan, pemotongan biji kelapa menjadi bagian yang sesuai untuk gelang. Yang keempat, desain dan kreativitas. Membuat beragam desain gelang yang menarik menggunakan biji kelapa, menciptakan berbagai model, pola, dan gaya yang berbeda untuk menarik minat pelanggan yang beragam. Yang kelima ada produksi. Menyiapkan fasilitas produksi yang memadai untuk membuat gelang dari biji kelapa. Memiliki peralatan dan tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi gelang dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan. Selanjutnya promosi dan pemasaran, yaitu menentukan strategi promosi dan pemasaran yang efektif, memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk memasarkan produk gelang kepada pelanggan, membuat konten visual yang menarik dan informasi yang jelas tentang keunikan dan keistimewaan gelang dari biji kelapa. Selanjutnya distribusi. Untuk menentukan jalur distribusi yang efisien, menjual gelang langsung melalui toko fisik, toko online, dan menjalin kemitraan dengan toko-toko aksesoris. Selanjutnya ada kualitas produksi. Produk gelang yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, memperhatikan detail pembuatan gelang agar tahan lama dan nyaman digunakan oleh pelanggan. Selanjutnya diverifikasi produk. Mempertimbangkan pengembangan produk lain yang terbuat dari biji kelapa seperti anting, kalung, dan aksesoris lainnya. Hal ini guna memberikan variasi produk dan memperluas pangsa pasar. Selanjutnya perhatikan keberlanjutan. Memperhatikan keberlanjutan dan dampak lingkungan dari proses produksi gelang. Menggunakan bahan baku biji kelapa secara bertanggung jawab dan menerapkan praktik produksi yang ramah lingkungan. Yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan.
terus memonitor kinerja bisnis, evaluasi strategi yang digunakan, dan melakukan pengembangan produk secara berkelanjutan untuk tetap relevan dan bersaing di pasar. Selanjutnya ada rencana anggaran. Bisa dilihat biaya peralatan dan biaya bahan. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.